kata pendoa-pendoa semua orang yang bisa bantu saya, katanya itu semua orang yang buat saya, karena kami pergi periksa di rumah sakit katanya cuma lambung. Saya mendapatkan sebuah karunia ini, saya tidak tahu awalnya saya sakit juga sakit berat sampai saya pernah bilang satu mati 3 kali. Mati pertama di tangannya mama kecil, mati kedua juga. Saat mati ketiga sempat saya pesan kepada orang tua bahwa kubur saya di ini dekat di ini. Awalnya kata pendoa-pendoa semua orang yang bisa bantu saya, katanya itu semua orang yang buat saya, karena kami pergi periksa di rumah sakit katanya cuma lambung. Pas hari Rabu, tepatnya hari Rabu, tapi kami ada acara syukuran karena sudah tanam padi, acara adat kami di sini. Bahasa apa bahasa daerah? Kami di sini bilang nalo banda. Nalo banda. Ya. Waktu acara, saat kumpul bersama keluarga, saya tidak pernah bergabung dengan orang tua di sekitar situ. Saya sendiri-sendiri. Terus waktu sorenya, orang tua kira saya sudah sehat. Memang melihatnya sudah sehat, tapi tidak sesehat sekarang. Saya pulang ke sini rumah, di sini rumah cuma saya dan mama. Mamanya di kamar. Saya duduknya di tempat yang sekarang saya duduk tadi. Tidak, di sini pakai kursi. Tapi saya rasa pertama tuh mual-mual. Saya bilang begini, mama saya ini mual, kepala pusing lagi. Terus saya rasa kepala pikiran kosong, badan lemak, tanda-tanda orang mau mati. Tidak lama, saya kayak pusing, saya jatuh ke bawah lantai, saya tidak sadar lagi apa terjadinya. Hanya dengar cerita dari orang bilang saya jatuh, hanya ada mama panggil mama kecil di rumah sebelah bawah, bilang katanya mama kecil pegang saya punya badan sudah dingin, nafas sudah tidak ada, semua sudah tidak ada lagi nafas. Ya, kakak potong dulu ya. Itu terjadi di tahun berapa? Baru-baru bulan April. Pada Minggu Sengsara. Lama mereka gendong saya ke kamar ini, sampai di kamar juga begitu, mereka pegang saya juga sampai datang bidan, pegang bilang, ada ini nafas sudah tidak ada. Sudah ada harapan lagi. Ada bidan yang sempat pegang ya? Iya. Bilang nafas sudah tidak ada, di situ ada harapan lagi. Dan semua anggota keluarga besar dalam rumah ini menangis. Saya sadar kembali, tapi saya pesan lagi, mama, saya punya kubur, mama, bapak, saya punya kubur di sini, dekat ini nenek ini. Jangan marah, saya sempat pesan di bapak dan mama, saya bilang, bapak, mama, kamu jangan dendam dengan orang yang mungkin kamu curiga yang buat saya. Lama saya langsung hembuskan napasnya. Sampai 15 menit, mereka pegang saya punya badan dingin, nafas tidak ada. Tiba-tiba bentuklah roh arwah masuk dalam satu tubuh. Dan roh arwah masuk dalam satu tubuh. Saya tidak sadar lagi. Kata mereka, saya teriak-teriak, terus bilang mengancam-ancam orang itu. Setelah itu saya pesan di mereka, bilang pergi ke bapak kecil, sampai di atas bapak kecil. Sempat arwah pesan bilang ada saya punya roh ini, orangnya rendam di air di ini, di lumpur ini. Mereka orang tua pergi, yang orangnya heran dalam rumah, dalam kampungnya herannya, katanya saya ini mereka pergi buatnya di tempat yang jauh dari yang rumah saya pingsan tadi. Tapi saya bisa tahu semua tingkah laku mereka. Saya bisa tahu bilang di sana ini yang bisa ambil hanya ini. Dari hari Rabu sampai hari Rabu Minggu Sengsara sampai hari Jumat jam 12 malam baru saya sadar. Saya sadar kembali ke diri saya Ira. Kadang selama saya sadar 1 minggu lagi saya tanya lagi mereka, saya ini nama siapa? Saya tanya lagi, saya nama siapa? Menurut mereka 1 minggu 9 hari 9 malam. Tapi menurut saya 1 hari 1 malam. Nah, Nona Ira, jangan marah kakak ya. Jadi kakak mau tanya nih, menurut Nona Ira kira-kira arwahnya siapa yang masuk di badannya? Yang arwah yang masuk ke dalam tubuh tuh bukan hanya 1 orang, banyak orang. Dari satu nenek moyang dan dari orang yang datang ke sini. Dan saya saat mereka butuh dengan arwah yang mereka mau bicara, bisa arwah yang ada di keluarga mereka bisa berbicara dan masuk dalam harus keluarga yang panggil arwahnya. Atau contoh misalkan saya, ya kan? Contoh misalkan saya, kemudian saya ambil satu kasus, contoh ada kasus bunuh diri, ya kan, bunuh dirinya janggal misalnya, boleh tidak saya minta Nona Ira untuk panggil arwahnya dia, untuk dia ngomong dengan saya gitu? Itu boleh, bisa ya? Tetapi itu tergantung dari saya punya diri. Saya siap tidak.
karena beda dulu yang saat pertama saya dapat dengan yang sekarang. Yang sekarang saya sudah sadar karena apa yang kita panggil arwah masuk dalam kitab tubuh, mereka cari tahu tentang arwah yang sudah meninggal, mungkin meninggal tidak wajar, meninggal apa, mereka menanyakan itu karena saya takut saat arwah itu jujur bisa-bisa pergi, mereka dengar sudah dari arwah yang tadi omong, mereka pergi ke orang yang rumah yang mungkin namanya arwah ini kalau masuk dalam kitab tubuh tidak pernah sembunyi rahasia. Baik, ini kakak pending dulu sebentar ya, kakak pending.